Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas terkait pengantar aplikasi komputer IMF Learning by Doing. Komputer itu sebuah perangkat listrik yang bisa menyimpan, mengatur, dan memindahkan data ke komputer yang lain. Kemudian bisa menemukan informasi ataupun melakukan proses dengan angka ataupun data yang lain. Komputer yang lain pun itu akan diatur oleh komputer yang lain. Dan komputer yang lain itu adalah komputer utama. Komputer itu bisa berevolusi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman akan mempersiapkan diri dengan perubahan komputer. Karena komputer zaman dulu itu ukurannya sangat besar. Dan dalam satu ruangan itu penuh dengan komputer. Dan orang-orang yang menggunakan komputer itu tidak 1-2 orang. Tapi lebih. Bisa 5, bisa 6, dan bisa 7. Komputer zaman dulu digunakan untuk perang. Jadi teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut terkait sejarah perkembangan komputer, bisa melihat channel kami pada link berikut ini. Oke, kita akan membahas masa kini tahun 2022. Di mana komputer itu sangat portable. Smartphone, laptop, dan personal komputer. Di personal komputer sepertinya hanya untuk komputer di meja, tapi sangat mudah untuk dipindahkan ke meja yang lainnya, meskipun butuh effort. Nah, sebagian besar manusia atau orang-orang di dunia sudah terbiasa menggunakan personal komputer, kemudian laptop, berpindah-pindah, ataupun smartphone. Nah, itu sangat keren. Tapi ada yang lebih keren lagi, yaitu smartphone lipat. Itu adalah masa depan teknologi kita saat ini. Cakep lah. Oke, tetapi harganya mahal. Ya, lain kali saja lah kalau misalnya punya uang untuk bisa membeli smartphone lipat. Ternyata komputer itu bisa berubah. Nah, itu dipengaruhi oleh aplikasi. Karena aplikasi dikembangkan khusus untuk pekerjaan tertentu. Dan aplikasi itu juga bagian dari perangkat lunak atau aplikasi yang lain. Nah, komputer itu berevolusi. Nah, aplikasi itu dibuat berdasarkan keinginan manusia atau penggunanya. Nah, ternyata aplikasi sosial media menjadi tren baru dalam menggunakan aplikasi. Di mana teman-teman zaman dulu menggunakan Facebook, Friendster itu menggunakan laptop atau PC. Sedangkan TikTok dan Instagram itu menggunakan smartphone. Di mana ada beberapa orang yang ingin membuat video tanpa menggunakan kamera. Dengan smartphone-nya bisa membuat video yang keren, kreatif, dan langsung diunggah ke TikTok ataupun Instagram. Nah, kita akan membahas aplikasi yang lainnya lagi, yaitu ternyata TikTok dan Instagram itu menjadi aplikasi terpopuler, diikuti dengan YouTube, Facebook, Telegram, dan WhatsApp. Nah, selain itu juga aplikasi umum ternyata mendominasi statistik yang ada di Indonesia. Aplikasi itu dikembangkan dengan pemrograman. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut terkait pemrograman komputer, bisa melihat video ini pada link berikut ini. Oke. Kita kembali lagi ke perangkat keras. Ternyata perangkat keras itu berubah. Dan ada yang dihilangkan. Karena untuk membuat perangkat yang lebih sederhana. Hard drive. Hard drive itu sendiri ada SSD dan HDD. Umur SSD itu lebih singkat. Tapi ketika memindahkan data menggunakan aplikasi itu lebih cepat dibandingkan hard disk. Kemudian SSD lebih mahal dibandingkan hard disk. Kemudian kalau misalnya keandalan, SSD lebih baik dibandingkan hard disk yang ringkih terhadap getaran dan ketika jatuh maka hancurlah sudah data yang kita miliki di dalam sebuah hard disk. Nah, hard disk itu ada 3 sekarang. SATA HDD, SATA SSD, M2 NVMe, dan M2 SATA. Kelebihan dari SATA HDD itu adalah kapasitasnya besar, harganya murah. Kekurangannya itu susah untuk beradaptasi dengan suasana yang kita miliki. Kalau misalnya kita pada perjalanan yang panjang, jika ada getaran, maka hard disk bisa kemungkinan rusak. Kemudian ketika memindahkan data, kita tidak bisa terburu-buru, jadi butuh proses untuk memindahkan data. Oke, kelebihan dari SATA SSD yaitu sangat cepat memindah datanya, kemudian tahan lama dan handal. Kekurangannya itu adalah sangat mahal dan kapasitasnya kecil. Sehingga harus memindahkan data kita ke cloud supaya data yang ada di laptop itu tidak terlalu banyak. Kemudian NVMe ataupun M2 SATA itu sangat cepat dan kapasitasnya tidak jauh berbeda dengan SSD, tapi harganya sangat mahal. Tapi kalau misalnya kita menggunakan untuk game, sistem operasi, ataupun untuk yang lain, itu sangat cepat dan sangat baik dibandingkan SSD ataupun hard disk. Nah, RAM itu Random Access Memory yang punya 2 jenis, yaitu Dynamic
RAM dan static RAM. Di RAM terbagi menjadi 5 jenis, DDR1, 2, 3, 4, dan 5. Yang sering digunakan oleh komputer saat ini yaitu DDR3 dan DDR4. Nah, SRAM itu biasanya digunakan untuk attach memory atau video card. Kemudian DDR-RAM digunakan pada smartphone, PC, dan laptop, sedangkan SRAM pada graphic processor unit. Kemudian DDR5 itu mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada DDR4 dan kecepatannya sangat tinggi, yaitu 6400 mega transfer per second. Bayangkan saja teman-teman punya data yang cuma ukuran 1 GB itu bisa pindah dengan sangat cepat. Kemudian kita akan lanjut pada control processor unit, yaitu CPU. Nah, di CPU yang terpenting adalah core-nya. Jika core-nya cukup banyak, maka aplikasi akan berjalan sangat baik. Dan sistem operasi yang ada di laptop itu tidak akan lemot. Tapi kalau misalnya core-nya terlalu besar, seperti ke atas dan penggunaannya tidak terlalu banyak, itu akan menjadi boros. Jadi tenaga yang dibutuhkan besar, tapi penerapannya pada aplikasi atau hal yang lain supaya CPU-nya bisa dipakai, tapi sisa banyak. Jadi ketika membeli sebuah laptop harus memastikan kinerja yang kita butuhkan, baik itu pengelola kata, aplikasi pengelola kata, atau aplikasi pengelola gambar, ataupun ingin membuat sebuah video, ya berarti core-nya nggak 2, 4, atau 6. Bisa jadi ketika melakukan pekerjaan itu secara bersamaan membutuhkan 8 core atau octa-core. Ya berarti harus membeli laptop yang punya Core i7 atau Ryzen 7. Nah, jika ingin kapasitas yang lebih besar lagi ya menggunakan monster core, yaitu Ryzen Threadripper ataupun Intel Xeon yang biasanya sering digunakan untuk server. Jadi untuk aplikasi yang khusus dijalankan di komputer dengan core yang sangat besar. Tapi ini sangat jarang, hanya perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak khusus, ya seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. AMD sudah mengalahkan Intel dengan segala produk yang dimilikinya. Jadi Intel itu menjadi underdog sekarang. Nah, bagaimana dengan prosesor yang lain, yaitu ARM? ARM sendiri sedang bekerjasama dengan Apple untuk mengembangkan prosesor yang lebih dinamis dibandingkan AMD ataupun Intel, di mana semua yang ada di dalam prosesor sudah lengkap dengan GPU dan CPU-nya. Jadi, teman-teman ketika membeli sebuah laptop pun harus juga memperhatikan grafik prosesor unitnya, baik itu integrated ataupun dedicated. Jika menggunakan aplikasi biasa, kami sarankan menggunakan integrated graphic card, yaitu AMD Vega atau Intel Iris. Jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi game atau membuat game atau video editor, lebih baik menggunakan dedicated GPU seperti Nvidia atau AMD. Masalahnya, jika menggunakan Nvidia itu sangat komplit, tetapi harganya sangat mahal, seperti harga sepeda motor Mega Pro. Nah, kalau misalnya AMD Radeon itu lebih murah daripada Nvidia, tapi kualitasnya masih kurang dibandingkan Nvidia. Jika memilih sebuah monitor, pastikan yang nyaman untuk dilihat oleh mata, bukan lebih memanjakan. Jadi, lebih baik memilih monitor yang ukuran 1080 pixel daripada 4K atau 5K, itu sangat mahal. Ketika memilih sebuah mouse dan keyboard, pastikan mencobanya dan merasa nyaman dan tidak ada bising di situ. Ada perangkat lain yang mendukung pekerjaan kita baik di pendidikan, penelitian, ataupun hal yang lain yang berhubungan dengan performa kita dalam bekerja. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah teman-teman punya laptop yang bisa pindah dan untuk bekerja dengan baik. Apakah teman-teman merasa lelah ataupun bingung dengan materi ini? Ya, pastikan ada kopi atau teh hangat ataupun air hangat untuk bisa mengisi tenaga teman-teman supaya lebih semangat lagi dalam mempelajari terkait aplikasi komputer. Oke, semangat. Oke, kinerja sebuah aplikasi bisa lemah atau kuat itu dipengaruhi oleh perangkat kerasnya. Kami sarankan menggunakan i3 atau Ryzen 3, kemudian integrated video card, dan RAM-nya pastikan laptopnya punya slot khusus. Jadi misalnya ada 2 slot, 1 slot kosong, kemudian RAM bawaannya 2 GB. Nah, rata-rata komputer sekarang atau laptop itu ukurannya menggunakan RAM 2 GB. Kalau misalnya ada slot kosong bisa ditambahkan 4 GB. Apabila laptop atau komputer itu masih memberikan ruang untuk menambahkan RAM. Nah, misalnya seperti itu, maka teman bisa menambahkan 2 atau 4 GB untuk RAM-nya supaya performa komputernya lebih cepat. Kemudian, jika harddisknya bisa diganti dengan SSD, maka itu lebih baik supaya performa dalam mengerjakan sebuah pekerjaan itu lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ataupun ada slot yang lain. Jadi
menggunakan hard disk dan menggunakan SSD. Ketika membeli sebuah laptop ataupun menggunakan aplikasi yang berat, tentu harus menyesuaikan budget dan kebutuhan kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui spesifikasi sebuah perangkat keras, maka kita harus mendefinisikan aplikasi komputer yang akan kita pergunakan. Kita akan membahas aplikasi peramban atau browser, di mana ada 5 browser yang digunakan oleh orang-orang saat ini, yaitu Chromium, Opera, Brave, Edge, dan Firefox. Kami sarankan menggunakan Edge ketika ingin melakukan browser lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi jika browsernya tidak terlalu banyak, Chrome masih bisa menjadi pilihan baik, sedangkan Firefox pun juga sama. Jadi Chrome dan Firefox masih saingan terberat dalam memilih sebuah browser. Apabila ingin memilih yang lain seperti Brave dan Opera, silakan dipergunakan. Tetapi ada beberapa website yang tidak bisa dibuka oleh Opera dan Brave. Mungkin karena ada problem ketika mengakses sebuah website. Jadi ada 3 pilihan yang bisa digunakan, yaitu Chromium, Firefox, dan Edge. Aplikasi sosial media itu menjadi favorit dan tren saat ini. Ya, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan Instagram. Selain itu juga aplikasi ini gratis. Aplikasi pengolah kata seperti PowerPoint, Microsoft Word, Google Doc, Google Keep, dan aplikasi yang lainnya yang gratis atau membayar. Nah, Microsoft Word itu bayar. Kemudian jika ingin menggunakan online itu kurang responsif apabila dilakukan di browser. Tetapi jika digunakan pada aplikasi offline-nya dan itu terkoneksi dengan online, itu lebih cepat dibandingkan yang langsung menggunakan browser. Kemudian aplikasi pengolah kata yang gratis, yaitu Google Doc, Google Keep, dan Google Slide. Di mana aplikasi ini terintegrasi satu sama lain, tapi kapasitasnya terbatas, yaitu kurang dari 15 GB. Jadi teman-teman ingin menulis, membuat, itu akan tersimpan di Google Drive dengan ukuran kurang dari 15 GB kapasitasnya. Kemudian kita lanjut pada aplikasi yang offline, tapi gratis dan sangat baik apabila ada problem pada Microsoft Word dan Google Doc, yaitu LibreOffice Word dan LibreOffice Impress. Nah, aplikasi pengolah kata yang komersial dan free, yang free yaitu Google Sheet atau Google Spreadsheet, kemudian yang bayar itu. Jadi, jika ingin berhubungan dengan pekerjaan ataupun hitung-hitungan, aplikasi ini layak untuk digunakan. Oke, aplikasi yang lebih tinggi lagi untuk statistik dan analisanya menggunakan Jamovi. Hal ini bisa digunakan para peneliti untuk melakukan penelitian atau analisa lebih terkait survei yang sudah dikumpulkan. Aplikasi pengolah gambar dan video itu menjadi populer saat ini supaya teman-teman atau orang-orang yang ingin punya gambar, kemudian punya video, ingin diedit sedikit-sedikit, kemudian diunggah ke dalam sosial media. Video adalah aplikasi yang freemium. Awalnya gratis, tapi ingin fitur yang lainnya harus bayar. Dan bisa dirubah ke format GIF ataupun MP4. Kemudian ada aplikasi pengolah gambar yang berbasis online, yaitu Canva. Jadi teman-teman mungkin terbiasa menggunakan Photoshop dan bingung dengan fiturnya, apabila dengan Canva itu lebih sederhana dan lebih ringkas. Dan tentunya gratis. Tapi ingin menggunakan fitur yang lebih baik lagi, itu harus upgrade menjadi premium. Oke, aplikasi pembuat program yaitu Visual Studio, di mana teman-teman akan bisa membuat sebuah program dan biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat sebuah program. Nah, yang terakhir yaitu ada Metaverse. Itu lagi ngetren saat ini aplikasi permainan virtual di mana teman-teman bisa berada di dunia fantasi, tapi biaya yang digunakan tidak sedikit, yaitu harus menggunakan cryptocurrency. Harus mengubah uang yang kita miliki ke format uang digital. Dari semua aplikasi yang kita jelaskan, ada beberapa aplikasi yang berat dan ringan ataupun sedang. Jadi kalau misalnya aplikasi pengolah video, gambar, dan program itu masuk ranah pada kecepatan sedang dan kapasitasnya sedang. Apabila aplikasi pengolah kata dan aplikasi yang ringan-ringan itu ya nggak terlalu bermasalah pada CPU, hard disk, dan RAM-nya. Yang bermasalah adalah ketika teman-teman menggunakan aplikasi game atau membuat program yang punya kualitas yang tinggi, maka harus mempunyai RAM, hard disk, dan CPU yang tinggi. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share
video ini. Terima kasih.